Shalom adik-adik. Shalom. Sekali lagi shalom adik-adik. Shalom. How are you today? Fine. Fine. Adik-adik, kita akan masuk ibadah kita hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyanyikan pujian kepada Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Kita nyanyikan pujian ini sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarlah kita tetap mencintai Yesus sampai selama-lamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, kita mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami datang kepada Tuhan, membawa hidup kami, membawa hati kami. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan Tuhan ibadah kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan sukacita, sehingga dalam ibadah Tuhan kami boleh bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Lasta Kristus. Yes, yes, yes. Sekali lagi, Lasta Kristus. Yes, yes, yes. Yuk adik-adik, kita mau menyanyikan lagu pujian sukacita kita. Kita mau katakan, ku daki-daki gunung yang tinggi. Gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang, bincang memutar, Yesus besertaku.
Sejak kita suci doa tiap hari kala kita berikan keterangan Yesus. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Adik-adik, kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa untuk Tuhan. Tiba saatnya kita mau persiapan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bela firman Tuhan yang kita dengarkan, boleh kita mengerti dan kita menjadi anak Tuhan yang taat akan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Biarlah lewat pujian ini kita boleh mengasihi Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sama-sama katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami senantiasa kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Kami sudah selesai Tuhan Yesus menaikkan segala pujian kami, penyembahan kami, dan kami mau mendengarkan Tuhan cerita firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati, yang membawakan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan lewat cerita firman Tuhan yang kami dengar, kami boleh pahami, kami boleh mengerti, dan kami menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Inilah doa kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin adik-adik, kita mendengarkan firman Tuhan.
Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu. Diamlah." berkatalah Elia kepadanya, "Hei Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu, mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu. Diamlah." berkatalah Elia kepadanya, Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku! Bapakku! Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngkutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu, dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan, hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, Roh Elia telah hingga pada Elisa. Lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?"